Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Nah, kemarin tuh ada request kayak gini nih di kolom komentar. Menurut gue cukup menarik buat dijadiin konten. Requestnya yaitu, kira-kira tips-tips apa aja sih yang mesti diperhatiin ketika memilih iPhone bekas. Tapi kalau cuma sekedar tips-tips, itu udah cukup banyak ya YouTuber-YouTuber yang bikin. Jadi, gue akan bikin sedikit beda nih. Gue mau bikin kira-kira apa aja logika sederhana buat memilih iPhone bekas. Karena gue mencoba dengan cara-cara ini, dan so far iPhone yang gue dapetin itu nggak pernah ngecewain dan sesuai dengan ekspektasi gue. Mau tahu apa aja caranya? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang pertama, kalau beli barang atau smartphone bekas, pasti yang gue lihat dulu adalah kondisi fisiknya. Oke, jadi cek fisik adalah tolak ukur yang pertama. Cek fisik ini bisa langsung pas COD, atau kalau nggak bisa COD pun bisa via foto atau video. Diperhatiin aja bener-bener. Ada lecet yang lumayan dalam nggak? Atau ada dent? Ada bekas bongkaran atau lem di sekitar LCD nggak? For your info, kalau ada lecet-lecet tipis bekas pemakaian, itu adalah hal yang sangat wajar. Dan kalau buat gue pun nggak masalah. Namanya juga barang yang udah pernah dipakai, pernah kena tangan, pernah taruh di meja, jadi wajar lah kalau ada lecet-lecet tipisnya. Malah mencurigakan kalau barang bekas tapi kondisi fisiknya 100% mulus banget, sempurna banget. Bisa jadi itu casingnya udah diganti. Jadi kalau ada lecet-lecet tapi masih sewajarnya, menurut gue masih nggak apa-apa. Kemudian, cek battery health-nya. Tapi diperhatiin, cek battery health-nya jangan malah yang 100%. Karena aneh dong, kalau misalkan lo beli iPhone bekas, misalkan contohnya iPhone XR udah keluaran 2 tahun lalu, tapi battery health-nya masih 100%. Kan aneh dong, curiganya malah baterai udah pernah diganti. Gue sih prefer beli iPhone bekas dengan battery health antara 90-95%, karena ya namanya iPhone bekas, pasti baterai health-nya turun karena udah pernah dipakai. Nggak mungkin enggak. Perlu diingat bahwa baterai health ini bukan segalanya. Jadi kalau turun selama masih dalam pemakaian yang wajar atau masih di cycle yang wajar di sekitar 90-95%, menurut gue masih wajar aja untuk sebuah iPhone bekas. Lalu, cek fungsi dari iPhone bekas ini apakah normal semua. Pertama, cek touchscreen-nya, apakah sensitif atau enggak. Kemudian dites dengan multitouch dengan beberapa jari itu masih lancar dipakai atau enggak. Kemudian cek kameranya apakah semua fitur kamera berfungsi. Jangan lupa juga cek kamera depannya ya. Karena banyak gue lihat iPhone bekas yang Face ID-nya tuh mati. Lalu cek juga speakernya nih, apakah keluaran suaranya normal atau enggak. Sember atau cempreng atau enggak. Kemudian tes juga port chargernya, penting nih. Tes nge-charge biar makin yakin kalau chargernya masih bekerja dengan baik. Kemudian, untuk memudahkan ada tools pengecekan iPhone yang namanya Trio Tools untuk membantu pengecekannya. Tapi gue dengar-dengar ada aja yang udah bisa ngakalin Trio Tools ini. Jadi, kalaupun misalnya nggak pakai Trio Tools, menurut gue masih nggak apa-apa. Karena bisa dicek secara manual juga. Oh ya, satu lagi, kalau bisa cek juga model number-nya. Tapi kalau mau tahu lebih detailnya, bisa cek langsung ke videonya tangan belang yang ini. Dijelasin semuanya lengkap di situ mengenai model number iPhone. Next, masalah harga. Untuk harga ini, sebuah iPhone bisa bervariasi karena dilihat dari kondisi dan spesifikasinya, misalnya storage-nya. Untuk memudahkan, biasanya di marketplace ada fitur filter. Itu bisa kita manfaatkan buat menyaring output yang kita harapkan. Misalkan kita bisa pakai filter bekas dan rating 4 ke atas untuk mempersempit pencarian. Jadi barang yang ditampilin juga lebih spesifik outputnya. Dan akhirnya bisa kelihatan harga rata-rata yang masih layak untuk harga sebuah iPhone. Dan jangan tergiur sama harga murah yang jauh dari harga rata-rata ya. Karena bisa jadi barangnya nggak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan. Tadi sebelumnya gue udah bilang bahwa gue lebih prefer COD untuk membeli iPhone bekas karena bisa dicek langsung barangnya. Tapi dengan kondisi kayak sekarang di masa pandemi kayak gini, untuk COD kan nggak sebebas biasanya ya. Jadi mungkin bisa dicek melalui online juga.
Coba tanya ke sellernya dan minta detail foto dan video selengkap-lengkapnya. Tanyain aja yang mau lo tahu, apakah fungsinya, fisik, dan lain-lain, dan kemudian minta difotoin dan direkamin video. Kalaupun misalnya lo akhirnya udah beli nih, jangan lupa buat rekam video unboxing, sambil ngetes fungsi-fungsi dan fisiknya secara langsung. Gunanya apa? Gunanya bikin video unboxing ini supaya kalau ternyata unit iPhone yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di deskripsi pembelian, bisa kita klaim dan kita retur barangnya karena kita udah punya bukti video unboxingnya. Next, kalau yang ini belakangan sering gue terapin. Gue sekarang memilih untuk beli iPhone bekas bukan dari toko-toko marketplace, tapi gue memilih untuk beli secara perorangan atau pribadi. Kenapa? Karena menurut gue membeli iPhone bekas dari pribadi itu lebih jelas histori barangnya. Dan kecenderungan buat diakalin kayak diganti bodinya atau diganti LCD-nya juga lebih sedikit. Nilai plus lagi kalau kita emang kenal orangnya, misalkan teman kita atau saudara kita yang mau jual iPhone bekas. Dan kemungkinan dapat harganya juga bisa lebih bagus dari pasaran karena faktor teman atau saudara ini. Oke, dan yang terakhir, kapan waktu yang tepat buat beli iPhone bekas? Menurut gue, waktu yang paling tepat buat beli iPhone bekas ini adalah ketika mendekati launching iPhone terbaru. Kenapa? Karena banyak yang bakal jual iPhone seri lamanya untuk ditukar dengan seri iPhone terbaru. Cek-cek aja circle-circle pertemanan atau circle apapun lah yang ada di sekitar lo. Biasanya ada aja nih orang early adopter yang setiap ada iPhone keluaran terbaru, tuh bakal beli duluan. Coba aja tanya-tanya, iPhone lamanya bakal dijual atau enggak. Kalaupun dijual, coba ditawar-tawar dikit, dinego-nego dikit. Kalau emang harganya masuk sesuai dengan ekspektasi, langsung beli aja. Nah, itu dia kira-kira logika sederhana yang gue terapin dalam memilih iPhone bekas. Cara ini sebenarnya cukup simple, tapi cukup efektif, dan so far iPhone-iPhone yang gue dapetin nggak pernah mengecewakan. Semuanya sesuai ekspektasi, dan gue cukup puas dengan iPhone-iPhone yang gue dapet dengan cara ini. Oke, sekian video dari The Grid. Like kalau emang suka videonya, dislike kalau emang nggak suka. Jangan lupa subscribe ke channel kita, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye!